Sebelum lanjut silahkan klik dulu tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru nanti. Selamat menonton. Rumah. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat, untuk mengintip sebuah tempat, yakni bengkel kapal. Ya mungkin umumnya bengkel lah ya. Kalau untuk perkapalan sendiri dinamakannya docking dock. Jadi ini kami berada di salah satu tempat dock kapal, yakni di daerah Bojonegara. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat bahwa kapal juga bisa naik ke daratan, dan prosesnya naik ke daratan itu seperti apa juga nanti kita bisa lihat. Jadi kemarin sempat ada teman TKP yang menanyakan langsung kepada saya, "Bang, gimana sih itu kalau misalkan kapal ada kerusakan atau apa? Kalau seperti mobil motor kan ada bengkelnya, apa kapal juga ada bengkelnya? Dan kalau ada, apa bengkelnya itu ada di dalam air atau gimana?" Katanya begitu. Lalu saya jawab, ya kapal juga ada, sama ada bengkelnya juga, dan bengkelnya juga sama juga di darat. Nah terus katanya gimana itu kapal bisa naik ke darat? Ya adalah caranya, kapal juga kan dibangunnya di darat. Nah jadi bengkelnya juga ada di darat dan bisa dinaikkan pula ke darat. Tapi tidak semua kapal, tidak semua perbaikan kapal itu dilakukan di darat atau di atas daratan. Jadi hanya perbaikan-perbaikan tertentu saja yang mengharuskan kapal itu naik ke darat. Dan untuk perbaikannya sendiri, dockingnya sendiri ini kalau untuk kapal itu ada jangka waktunya ya. Jadi bisa dibilang rutinitas, entah itu per tahun atau per tengah tahun, kadang 2 tahun sekali, itu wajib. Jadi tidak seperti kemungkinan jadi tidak seperti mobil-mobil atau motor di darat, ketika rusak aja baru dibawa ke bengkel. Kapal pun sama, ketika rusak, ketika tidak bisa langsung diperbaiki, tidak bisa diperbaiki sendiri oleh kru, ya dibawa juga ke sini atau ke tempat dock lain. Cuma kalau untuk yang wajibnya itu ya memang harus dan ditentukan berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali, itu ada wajib, karena dari sini juga nanti dikeluarkan surat izin, surat kelayakannya dan sebagainya. Kalau misalkan tidak, ya tidak akan keluar surat-suratnya. Jadi wajib. Nah, jadi itu di sana kita bisa lihat. Nah, itulah balon-balon, itulah karet-karet, itulah yang membawa kapal ini naik ke daratan. Jadi balon berisi udara bertekanan tinggi itu mampu menahan bobot ribuan ton. Nah, jadi setelahnya balon itu dipasang dan kapal terangkat, kapal akan ditarik, ditowing dari depan menggunakan dinamo besar. Nah ini cara yang keduanya. Jadi seperti di ais kayak bayi ya. Jadi dia masuk ke kolam, lalu dipasanglah itu sabuk-sabuk itu ke kolong kapal, nyelam. Setelah terpasang dengan benar, dengan pas, nah barulah dihibok, diangkat dan dibawa ke area yang pas juga, yang sudah disediakan juga penyangganya. Nah, di sana kita bisa lihat, saya percepat biar kelihatan majunya karena sangat pelan sekali ya, jadi tidak bisa cepat-cepat. Nah itu ada operatornya nggak naik di sana, dia jalan sambil memperhatikan keseimbangan kapalnya, alatnya. Nah itu dia yang pakai warna putih.
Jadi ini pakai remote control. Kalau yang sampai diangkat seperti ini, dibawa ke darat seperti ini, itu biasanya dok rutin tahunan. Jadi full dicek semuanya, entah dari permesinannya, alat-alat navigasi sampai plat-plat, terutama pada lambung. Ini untuk diperiksa semua. Nah, ini baling-baling kapal saya. Posisi kapal saya sudah berada di atas daratan. Dan kalau kapal saya ini pakai balon seperti tadi, seperti guling. Nah, itu balonnya ada di kolong tuh, udah dikempesin, nanti dicabut. Dan balonnya ini luar biasa tebal, ini berat juga. Jadi harus diderek pakai crane untuk masangnya ini, untuk mindah-mindahinnya. Nah, ini dia saya bertengger di dekat daun kemudi dan propeller. Nah, ini proses setelah di sunblast, tapi belum full ya, baru separuh kerja, ini belum sampai bersih, jadi catnya diganti. Nah, ini proses selanjutnya dalam pengecatan. Ini baru dasarnya aja, ada yang disebut anti poling, dan nanti akan dilapisi lagi dengan cat yang selanjutnya. Nah, ini kemarin kami ada bocor sedikit, yang tadi di bolongin itu diambil platnya, mau diganti baru. Nah, ini propeller sudah dalam keadaan terbongkar, dan kita mau cabut as propellernya ini karena ada bocor di sini. Dia pakai oli sedikit. Proses kontraktor propeller. Kalau udah copot gini olinya, kopinya beli masing-masing. Kopling dan antara Udah beli sana ke warung. pipok dan as propeller. Jadi setelah dilepas koplingnya, nanti as propeller akan dicabut dari belakang dan dibawa ke workshop untuk diperbaiki. Entah itu ditambah daging atau dibubut, disesuaikan sama ukuran normalnya lagi, karena sudah ada kemungkinan itu pasti aus. Nah, ini sudah dalam keadaan tercabut, dan ini dia lubang as propellernya, ini dilihat dari luar, dari belakang. Ini dari dalam kamar mesin. Nah, ini permukaan daripada koplingnya tadi yang dilepas di dalam kamar mesin. Nah, ini sedang dalam proses pengecatan. Nah, inilah bantalan as propellernya tadi, tordon, namanya tordon, dan ini mau dicabut juga, mau diganti. Nah, ini asnya sudah aus ini. Asnya besar juga ini, sebesar pinggang. Kalau as propeller mobil kan paling enggak cuma segede pergelangan kaki. Bengkelnya sudah mengukur tingkat keausan. Nah, ini posisi lagi istirahat, karena kami mau kesini untuk memastikan, untuk mendata. Mendata kerusakan barangnya dan beberapa banyak yang harus diperbaiki. Jadi di sini ada mesin bobot, mesin bor, mesin potong, ya lengkap lah.
Nah, ini posisi sudah selesai pengecatan, jadi cantik kembali ya. Nah, itu terlihat yang bolong itu yang dipotong tadi sudah ditambah, jadi tinggal dites. Kalau sudah tidak ada kebocoran lagi langsung dicat. Nah, ini tampak dari depan takbut yang tadi di ais tadi itu yang diangkut dari kolam mau diangkat ke darat. Nah, jadi disanggak kayak begitu tuh. Nah, ini di samping kapal saya ada juga yang mau naik. Cuma karena terlalu besar kapalnya jadi nggak selesai, setengah hari, ditunda besok lagi. Nah, ini terlihat 2 seling baja ini yang menarik kapal naik ke darat. Jadi posisinya bisa dibilang standing. Nah, jadi lubang jangkarnya itu yang dimanfaatkan untuk dimasukkan seling baja sebagai penarik kapal, dan ini jangkar kita. Nah, ini posisi sudah terpasang kembali asploternya. Dan maaf tidak terlalu lengkapnya untuk semua prosesnya itu, karena ya kaminya juga sibuk juga kerja. Nah, ini proses penurunan kapal saya ini. Jadi pompa aja saya percepat biar terlihat pergerakan balonnya itu mengembang. Nah, ini kalau misalkan secara normal itu hampir tidak kelihatan, tahu-tahu sudah ngembang karena lambat.